Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilihnya. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan rahmat, ketenangan, dan memohonkan doa. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan ampunan dan memberikan cahaya kebenaran kepada para penghuni rumah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, Dialah yang telah memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat ke-33 ayat 43. Ada beberapa amalan yang hendaknya dilakukan oleh suami istri yang bisa membuat rumah merekam para malaikat mendatangi rumah mereka. Berikut ciri rumah yang akan didatangi malaikat. 1. Rumah yang digunakan untuk banyak berzikir. Rasulullah bersabda, tidaklah sekali-kali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat, ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. 2. Rumah yang banyak dibacakan Al-Quran. Beberapa sahabat dan beberapa tabi'in memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa sesungguhnya rumah itu terasa lapang bagi penghuninya, didatangi malaikat, dijauhi syaitan, dan dilimpahkan kebaikan jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. 3. Rumah yang digunakan untuk menanti sholat ke sholat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat berdoa kepada salah seorang dari kalian selama ia masih berada di majelisnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya selama ia tidak berhadas, tidak batal wudu. Hadis riwayat Muslim. 4. Rumah yang banyak digunakan untuk bersedekah. Rasulullah bersabda, saat hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti berinfak. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Rumah yang digunakan untuk belajar dan menambah pengetahuan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Rumah yang digunakan untuk banyak mendoakan saudara-saudaranya yang tidak berada dekat di sisinya. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya dari jauh itu mustajab. Di sisi kepalanya ada para malaikat yang setiap dia berdoa tentang kebaikan untuknya, maka para malaikat yang ditugaskan tersebut berkata, amin, semoga kamu mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Istri solehah yang taat dan melayani suami dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa Jibril datang kepada beliau dan berkata, ini Khadijah datang kepadamu membawa makanan atau minuman, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya
dan dariku, dan beritakanlah kepadanya dengan rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 8. Rumah yang tidak terdapat patung dan anjing. Hadis menjelaskan bahwa Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. 9. Rumah yang didatangi penghuninya meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, bahwa seandainya kalian senantiasa berada seperti apa yang ada padaku dan selalu berzikir, niscaya para malaikat menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan dalam perjalanan kalian." Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.